Halo semua, ini adalah video ringkasan RBL Fisika Dasar 2A tahun ajaran 2021-2022 dari kelompok 4 kelas 06 yang beranggotakan Raisya, Andi, Kansa, Anggi, Gladys, Arya, Fauzan, Juan, dan Aditya. Pertama-tama, kita akan bahas tentang pembuatan solenoida. Untuk membuat solenoida, kita membutuhkan sejumlah lilitan kawat enamel. Kelompok kami menggunakan kawat enamel dengan spesifikasi ketebalan 0,3 mm. Selanjutnya juga dibutuhkan penampang untuk solenoida itu sendiri. Kelompok kami menggunakan salah satu bagian dari komponen elektronik bekas yang sudah rusak, yang dimana berbahan isolator sehingga permeabilitas dalam formula pencarian induktansi bisa kita anggap sama seperti permeabilitas udara. Selanjutnya kita akan membuat solenoidnya dengan cara mengukur terlebih dahulu penampang yang kita punya. Perhatikan bahwa penampang yang kita punya berdiameter 2 cm sehingga jari-jarinya adalah 1 cm. Lanjut, di sini kita akan mengukur tinggi dari volume penampang yang kita gunakan. Perhatikan bahwa tingginya adalah dari 3 sampai 6 sehingga kurang lebih tingginya adalah 3 cm. Dari hasil pengukuran yang telah kita dapat, maka kita bisa menghitung volume penampang solenoid sebagai berikut. Setelah kita pastikan volume penampang solenoid yang kita gunakan sesuai dengan modul RBL, yakni maksimal 10 cm3, kita akan mulai lilitkan kabel enamel pada penampang tersebut. Kita lilitkan perlahan-lahan dan rapat-rapat sampai membentuk kumparan. Jangan lupa juga untuk menghitung lilitan kawat enamel ketika kita sedang melilit, dan telitilah dalam menghitung agar perhitungan induktansi bisa lebih akurat. Di sini kelompok kami melilit sampai 400 lilitan. Setelah selesai kita lilit, jangan lupa untuk mengupas bagian ujung dari kawat enamel karena kulit-kulit yang menyelimuti kawat enamel terbuat dari bahan yang bersifat isolator, sehingga jika ingin solenoid ini bisa dialiri listrik, maka ujung-ujung kawat harus dikelupas terlebih dahulu agar bahan isolatornya tidak menghalangi jalannya arus listrik. Setelah mengetahui jumlah lilitan pada solenoid, kita bisa mengetahui nilai induktansi dengan menghitung menggunakan formula berikut. Nah, selanjutnya kelompok kami juga membuat variasi solenoid kedua dengan menggunakan paku yang terbuat dari besi dengan volume kurang lebih 0,5 cm3. Tentu ini akan merubah permeabilitas bahan yang selanjutnya akan dilaporkan lebih lengkap dalam laporan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang prosedur dan percobaan yang akan kami lakukan. Alat-alat yang kami gunakan dalam percobaan kali ini antara lain adalah trafo dengan keluaran 12 volt AC dan dengan arus maksimal 500 mA, resistor dengan spesifikasi setengah watt 1 kilo ohm, kapasitor nonpolar dengan spesifikasi 50 volt 4,7 mikrofarad, solenoid yang akan bertindak sebagai induktor yang kita akan cari nilainya dengan menganalisis rangkaian RLC ini. Ada juga kabel buaya to buaya untuk menghubungkan komponen-komponen listrik ini sehingga membentuk rangkaian RLC seri, serta multimeter digital yang mempunyai fitur dapat mengukur atau membaca tegangan dan arus bolak-balik. Selanjutnya, kita akan mulai mengukur, tapi pastikan rangkaian kita terbentuk secara seri, dimulai dari sumber tegangan, nyambung ke kabel penjepit buaya. Nah, kabel penjepit buaya di sini masih bertindak sebagai sumber ya, karena langsung nyambung ke sumbernya. Nyambung ke resistor, nyambung lagi ke kapasitor kita. Lalu disambung lagi ke solenoid kita yang akan bertindak sebagai induktor. Perhatikan bahwa di sini kita merangkai secara seri. Nah, yang terakhir, solenoid yang bertindak sebagai induktor kita hubungkan ke penjepit buaya yang satu lagi yang langsung terhubung dengan sumber tegangan. Dengan demikian sudah terbentuk rangkaian seri RLC. Untuk mengukur nilai induktansi pada solenoid yang telah kita buat, kita membutuhkan dua variabel. Pertama, kita harus mengetahui nilai tegangan pada kaki-kaki induktor atau solenoid. Kedua, kita harus mengetahui arus yang mengalir pada rangkaian seri RLC ini. Perhatikan bahwa untuk mendapatkan nilai arus yang mengalir pada rangkaian seri RLC, kita bisa mencarinya dengan menggunakan dua metode. Metode pertama, kita langsung mengukur
arus dengan menggunakan multimeter. Yang kedua, kita menghitung arus berdasarkan data tegangan pada kaki-kaki resistor dan hambatan pada resistor itu. Jadi untuk yang metode kedua ini, kita terlebih dahulu harus mengukur tegangan pada kaki-kaki resistor menggunakan multimeter, dan juga kita harus mengukur berapa hambatan dari komponen resistor yang kita gunakan, sehingga nanti dengan menggunakan hukum Ohm kita bisa dapatkan nilai arus yang mengalir pada rangkaian RLC. Untuk mengukur tegangan, pertama-tama kita harus pastikan avometer dirancang untuk mengukur tegangan. Kabel-kabelnya kita perhatikan harus disesuaikan dengan tulisan tegangan seperti yang terlihat pada video. Kemudian selanjutnya kita harus set voltase bolak-balik pada avometer. Perhatikan voltase bolak-balik ada tanda garis di atasnya berupa cacing ya, seperti cacing. Nah, jika kita set voltase yang bukan cacing, itu akan terbaca voltase DC pada voltmeternya, padahal rangkaian kita voltasenya AC. Nanti berubah-ubah nanti di layar. Nah, ini kita langsung aja paralelkan di kaki-kaki induktor. Nah, di sini terbaca 82,3. Nah, perhatikan bahwa saya mulainya dari yang terkecil ya, dari yang 200 mV. Jadi ini terbaca sebenarnya 82,3 mV. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada rangkaian seri RLC ini dengan cara membuat kaki-kaki avometer menjadi seri terhadap rangkaian seri RLC ini. Perhatikan, saya menyambungkan kaki avometer, salah satu kaki avometer dengan kaki solenoid, dan salah satu kaki avometer yang lain dengan kaki sumber tegangan. Jadi ini rangkaiannya seri RLC dirangkai seri terhadap avometer. Nah, kita di sini harus merubah settingan menjadi arus AC, dan juga kita harus setting kabelnya itu yang tandanya yang miliampere ya, miliampere atau ampere, tapi kita mulai dari kecil dulu ya, miliampere. Terus kita setting arus yang ada tanda cacingnya di atas yang menandakan itu arus bolak-balik ya. Nah, ini skala yang terbaca terlalu kecil, jadi kita turunkan lagi 200 miliampere. Masih 0, kita turunin lagi 20 miliampere, dan terbaca stabil di 0,11 ya, tuh 0,11. Nah, jadi arus yang terbaca pada multimeter ini adalah 0,11 miliampere. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada kaki-kaki resistor dan mengukur nilai hambatan pada resistor menggunakan multimeter. Di sini kita terlebih dahulu akan mengukur tegangan pada kaki-kaki resistor dengan cara yang sama persis kayak tadi, prosedurnya juga sama. Jadi dimulai dari yang kecil. Kalau dia tidak menunjukkan angka pada layar, kita perlahan naikkan skalanya sampai angka yang ada pada layar itu stabil. Nah, di sini menunjukkan 10,61 ya, kurang lebih 61-62 volt. Karena tadi skalanya di volt ya, bukan di milivolt. Selanjutnya kita masih harus mengukur nilai hambatan pada resistor. Di sini menarik karena untuk mengukur nilai hambatan pada resistor, kita nggak perlu merangkai secara lengkap kayak tadi ya, ada resistor, kapasitor, dan induktor. Melainkan di sini kita langsung aja rangkaikan secara seri antara multimeter dan resistornya gitu. Selanjutnya kita konfigurasikan kabelnya, yang hitam ke COM, yang merah ke yang ada tanda ohmnya itu, yang ada lambang ohm. Lalu kita putar skalanya dari yang terkecil ohmnya, terus kalau nggak kebaca perlahan naikkan sampai di situ. Kita kan skala kilo ya, di situ terbaca 0,98 kilo ohm. Sekian video ringkasan dari kelompok 4 kelas 06. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.